Kali ini kakak bisa ketemu lagi dengan kalian dan otomatis bisa membantu kalian buat memahami satu materi. Kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari atau untuk menghitung soal-soal perataan, modus, dan median dari data statistik, baik itu kelompok, soal cerita, maupun nanti rata-rata gabungan kali ya, karena sering kita temui soal-soal mengenai rata-rata gabungan dan soal cerita. Nantinya kakak akan jelasin pakai soal-soal biar kalian lebih paham, lebih mudah mengerti dengan langsung praktek ke soal. Mungkin kalian yang belum paham atau belum bisa membedakan apa itu mean, median, dan modus. Mean ini adalah rata-rata, biasanya simbolnya sih X dengan garis di atasnya. Nah, itu adalah rata-rata dari suatu data kelompok ataupun data tunggal. Untuk rumusnya nanti kakak akan jelasin, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Untuk modus itu adalah nilai yang sering muncul dari suatu data, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Jadi dia itu adalah nilai yang paling tinggi biasanya, yang paling banyak. Sedangkan median, nah ini yang sering kelupaan, membedakan antara median sama mean, yang sering terbalik. Kalau median itu adalah nilai tengah, biasanya disimbolkan dengan M besar E, ME. Itu adalah nilai median. Median itu nilai tengah dari suatu data, lagi baik data kelompok maupun data tunggal. Oke, soal yang pertama, tentukan rata-rata dari data tersebut. Diketahui ini tinggi badan sama frekuensinya. Yang dicari adalah median, modus, dan mean. Ini merupakan data kelompok yang sudah dikelompokkan berdasarkan tinggi badan tertentu. Yang pertama, selang antara 150 sampai 154, itu sebanyak 5 orang, 155 sampai 159 sebanyak 6 orang, kemudian 160 sampai 164 itu 10 orang. Oke, pertama kita tulis dulu nilai-nilai yang ada di tabel. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari setiap pasangan jangkauan. Sini 5, kemudian ditambah 6, 11 ditambah 10, 21, ditambah 7, 28, ditambah 2, 30. Nah, dari sini diketahui bahwa total dari data itu adalah 30. Kemudian soal yang pertama adalah mencari median. Median atau disingkat ME dari data kelompok kita bisa mencari dengan cara TB atau tepi bawah ditambah N/2. N/2 ini menandakan kalau misalkan datanya sudah terbagi menjadi 2, karena di sini kan kita mencari nilai tengahnya. Kemudian F di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FM itu adalah frekuensi dari kelas mediannya. Dan P ini adalah jangkauan.
Oke. Gimana cara ngerjakannya? Kita cari dulu satu-satu. TB, tepi bawahnya. Tepi bawah di sini adalah kelas dari median. Apa sih kelas median? Kelas median itu adalah gimana kelas berapa atau nilai tengah itu ada di kelas yang nomor berapa, antara 150 sampai 154 sampai 170 sampai 174. Nah, kelas median ini ada di urutan yang mana? Inikah? Caranya adalah dicari N per 2, dia kan 30, dibagi 2 sama dengan 15. Nah, kita cari nilai 15 itu ada di kelas yang mana? Ini bukan 11, berarti antara 11, ini kan sampai 11, berarti kelasnya adalah ini adalah kelas median atau kelas yang ada di tengah-tengah yang memuat nilai 15. Setelah kita tahu kelas mediannya 160 sampai 164, tepi bawahnya itu adalah nilai paling bawah dikurangi 0,5 sama dengan 159,5. Lalu F adalah nilai kumulatif sebelum median. Oke, sebelum kelas median. Kita tahu kelas mediannya adalah ini. Nilai kumulatif sebelumnya berarti 11. Gitu. Kemudian ada FM. FM itu adalah FM itu adalah frekuensi dari kelas median. Frekuensi dari kelas median adalah 10. Sudah. Kemudian kita cari terakhir adalah interval. Interval itu adalah jarak dari kelas median. Caranya adalah kalau datanya pendek, kalian bisa itu pakai tangan, misalkan 150, 151, 152, 153, 154. Berarti kelas intervalnya itu adalah 5. Kalau itu bisa dihitung kalau jaraknya pendek. Kalau misalkan jaraknya banyak, jangkauannya banyak, caranya adalah tepi bawah nih ya. Tepi bawah misalkan di sini adalah kita tahu 159. Untuk tepi bawah nyarinya adalah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas itu data paling atas 164 ditambah 0,5 dengan 164,5. Ini tepi atas. Nah, cara nyari jangkauan itu adalah selanjutnya yang dicari adalah modus dari data kelompok. Modus ini adalah data yang sering muncul dalam pengelompokan data. Dan biasanya adalah data tertinggi. Namun di sini karena dia berupa interval, berupa kelas, maka kita tidak tahu nih nilai itu ada di kelas yang mana. Kalau dilihat, kalau misalkan data tunggal, kita bisa langsung memilih. Misalkan data itu paling banyak, oh berarti angka misalkan tinggi badan 160 nih, ada 8, yang lainnya ada 3, 2, 1. Nah, kita bisa langsung milih. Kalau misalkan dia data kelompok di sini kita tentukan dulu kelas intervalnya. Kelas interval itu kita cari dari nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Di sini adalah 10. Berarti kita bisa menentukan bahwa kelas intervalnya
kelas interval adalah 160 sampai 164. Nah, dia kan berupa rentang jangkauan. Jadi maksudnya di sini, wah berarti nanti modusnya itu ada di antara 160 sampai 164. Nah, berapa nilainya? Dan bagaimana cara menentukannya? Untuk modus, kita akan mengenal rumus TB ditambah di sini delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 dikali P. TB itu adalah tepi bawah dari kelas interval. Delta F1 di sini adalah frekuensi tertinggi dikurangi dengan frekuensi kelas selanjutnya, yaitu 7. Kalau delta F2, frekuensi tertinggi dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan P itu adalah interval kelas. Jadi di sini kita identifikasi dulu. TB adalah nilai atau tepi bawah dari kelas interval. Tadi sudah ditemukan 159,5. Karena kelas intervalnya sama antara median sama modus, lalu delta F1 di sini adalah frekuensi tertinggi dikurangi dengan frekuensi selanjutnya. Kemudian delta F2 adalah frekuensi tertinggi dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. 4. Kemudian kelas intervalnya masih sama dengan median, berarti 5. Untuk cara mencarinya kalian bisa lihat di penjelasan sebelumnya tentang median. Lalu masuk ke rumus, masukkan di dalam rumus modus sama dengan TB delta F1 per delta F1 ditambah delta F2, TB nya adalah 159,5 ditambah delta F1 nya 3 per 3 ditambah 4, 5. 159,5 ditambah 3 per 7 dikali 5, 15 per 7 sekitar 2,1. 159,5 ditambah 2,1 nah, mendekati 162 jika itu dibulatkan, atau jika nilai yang ditentukan 161,6. Ini adalah modus. Artinya apa? Dinilai tinggi badan 161,6, atau kalau mau dibulatkan 162, berarti tinggi badan 161,6 atau 162 itu adalah modusnya. Memiliki rentang yang paling banyak di antara nilai 10 ini. Itu maksudnya. Kemudian lanjut ke mean. Mean itu adalah rataan, nilai rata-rata dari tinggi badan siswa. Untuk nilai rata-rata itu rumusnya adalah mean, atau disimbolkan dengan ME, adalah sigma F1x1. Sigma itu adalah jumlah atau total. Jadi nanti karena di sini berupa kelas,
berupa kelas interval. Jadi sigma di sini nanti kita jumlahkan tiap F1 dikali X1. F1 itu apa? Atau sorry, Fi dan Xi. Fi itu adalah frekuensi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dikalikan dengan X. X itu apa? X itu adalah nilai tengahnya. Jadi kemudian dibagi dengan sigma Fi. Ini I ya, kemudian. Nah, jadi nanti rumusnya dari median itu adalah sigma dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, kemudian dibagi dengan frekuensi, total frekuensinya. Kita sudah memiliki tabel tinggi badan, frekuensi dengan total frekuensinya. Sigma Fi-nya itu adalah 30. Sigma Fi berarti jumlah frekuensi itu adalah 30. Sekarang tugas kita nyari Fi, Xi. Frekuensi dari 1 sampai 5 dan Xi 1 sampai 5. Pertama kita tambahi kolom untuk Xi. (150, 154). Nilai tengahnya kalau kita hitung pakai garis 150, 151, 152, 153, 154. Nilai tengahnya adalah 152. Nah, biar kalian mudah, kita kan sudah patokan nilai tengah dari yang kelas pertama itu 152. Karena tadi panjang intervalnya itu adalah 5, kalian tinggal tambahkan 5 saja. 157. Nih, 100 ditambah 5, 62. 167, kemudian 172. Kalau kalian pengen membuktikan, misalkan 155, 156, 157, 158, 159, nilai tengahnya 157. Jadi ini valid. Nah, setelah ketemu dengan Xi, kita masuk ke rumus Fi dikali dengan Xi. Frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. 5 dikali 152, 750. 6 dikali 157, 942. Kalian sambil koreksi ya, takut kakak juga salah dalam menghitung. 10, 16, 20. 7, 167, 11, 6, 9. 172 berarti 344. Nah, ini kita cari totalnya. Totalnya adalah 4.835. Kalian bisa hitung, nanti kalau misalkan salah kalian bisa koreksi. Jadi kita masukkan ke mediannya di sini. Sigma Fi kali Xi kita sudah ketemu 4.835 per sigma Fi nya adalah 30 karena banyaknya frekuensinya itu 30. Tinggal nanti dibagikan aja. Tinggal nanti dibagi aja. 4.835 dibagi 30. Mau dekat. Oke. Nah, ini adalah rata-rata dari tinggi badan siswa. Sama, kalau dilihat berarti rata-rata itu ada di selang 160 sampai 164. Itu adalah nilai mediannya.
Kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa tanya bagian mana yang misalkan belum paham, dan nanti kalau misalkan ada insya Allah nanti akan dijawab, kecuali soal lanjut. Soal kedua yaitu soal cerita. Jadi ini mencari rata-rata dari soal cerita. Biasanya rata-rata ini data baru masuk, bagaimana menentukan rata-rata yang baru jika nilainya dikurangi atau nilainya ditambah. Oke, kakak punya satu contoh. Rata-rata 15 bilangan itu 49,4. Rata-rata 5 bilangan pertama itu 55, rata-rata 6 bilangan terakhir 45, dan rata-rata 4 bilangan yang lain itu berapa? Oke, sekarang kita cari dulu. Tadi ada 15 bilangan, kita cari dulu total populasinya, total dari keseluruhan bilangan jika diketahui rata-ratanya itu 49,4. Kita tulis di sini total populasi. Jadi intinya gini, kalau kita ini maksudnya gini, kalau kita mencari rata-rata, rata-rata itu kan dari keseluruhan jumlah, keseluruhan nilai bilangan ditambah kemudian dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, ini kita balik. Ini kan yang diketahui adalah rata-ratanya 49,4 dan jumlah bilangannya itu adalah 15. Maka untuk mencari total populasinya berarti kita balik 15 dikali rata-ratanya 49,4. Ini untuk mencari nilai keseluruhan tadi. Diketahui 741. Nah, 741 ini adalah total populasi. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita mau mencari rata-rata, itu kan dari keseluruhan jumlah nih, 741 nanti dibagi dengan 15, maka ketemu rata-rata 49,4. Nah, ini dibalik. Rata-ratanya sudah diketahui, maka kita cari dulu populasinya 741 ini. Kemudian ada clue lagi, nilai 5 bilangan pertama itu adalah rata-rata nilai 5 bilangan pertama itu adalah 55. Loh, dari 15 ini diketahui kalau 5 bilangan diketahui 55. Berarti kita cari berapa totalnya sih dari 5 bilangan ini. 5 dikali 55 275. Nah, ini kan total populasi. Kemudian diketahui dari 5 bilangan itu totalnya 275. Terus ada lagi 6 bilangan. 6 bilangan berarti 6 dikali berapa tadi rata-ratanya? 45. Totalnya berarti 270. Nah, tadi kan ada 15 bilangan tuh. Diketahui 5 55. 6 45 rata-ratanya. Sisanya berapa? Ini kan 11. 11 berarti 15 dikurangi 11, sisa 4 bilangan. Nah, 4 bilangan ini yang ditanyakan. 4 bilangan ini berapa? Kita cari dari sini. Kita kan sudah mengetahui total bilangannya 741, maka 4 bilangan tadi itu totalnya 741
dikurangi 275 dikurangi lagi 270, maka ketemunya adalah 196. Nah, ini adalah totalnya. Yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Rata-rata 4 bilangan. Berarti 196 dibagi dengan 4. Totalnya adalah 49. Ini adalah rata-rata dari 4 bilangan. Nah, seperti itu. Jadi runtutnya adalah kita cari dulu tuh total populasinya. Dari 15 itu, dari 15 bilangan itu kita cari dulu nilai totalnya itu berapa sebelum dirata-rata. Karena kan kalau kita mau nyari rata-rata itu dari total dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, ini dibalik. Rata-ratanya sudah diketahui, tinggal nanti dikalikan dengan banyaknya bilangan. Kenapa nyari total populasi? Karena nanti kita nyari berapa jumlah dari 4 bilangan ini sebelum di rata-rata. Oke, lanjut. Kemudian ada variasi soal lagi. Variasi soal yang ketiga. Misalkan diketahui suatu data 3, 9, 6, 7, 8, 12, 11. Jika setiap data ditambah 1,6 dan hasilnya dikali, maka menghasilkan data baru. Tentukan rataan dan jangkauan barunya. Oke, diketahui datanya 3, 9, 6, 7, 8, 12, dan 11. Jika setiap data ditambah 1,6, setiap data, misalkan data ini adalah X ya, setiap data itu ditambah dengan 1,6, setiap X ditambah 1,6, dan hasilnya dikali 2. Hasilnya dikali 2, berarti dikali 2. Itu akan menghasilkan data baru, ya kan? Nah, kemudian kita cari nih rata-ratanya. Kalau misalkan di sini X, kita punya, misalkan di sini ada 3, 9, 6, 7, 8, 12, 11 ya, ditambah 1,6 ada 1,6 ada 4,6. Ini juga ditambah 1,6 ada 10,6 ditambah 1,6 7,6 8,6 9,6 12 tambah 1,6 13,6 12,6. Kemudian hasil ini ya, hasil ini dikalikan 2. Atau kalau misalkan kita jumlahkan dengan 1,6, ketemunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 kali 7 4 ya, 4 8 8 8 7 15 23 23 32
32, 35, 37, 34, 5, 6, 67,2. Kemudian kita kalikan 2. 67,2 dikali 2, 4, 14, 134,4. Nah, ketemunya oke, dari X ditambah 1,6 dikali 2 itu ketemunya 134,4. 134,4. Kemudian ini kan adalah totalnya 134,4. Yang dicari adalah rata-ratanya. Rata-rata berarti dari total data baru, rata-rata dari data baru berarti 134,4 dibagi dengan banyaknya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini bilangannya nggak berubah, bilangannya tetap, hanya saja ada penambahan 1,6 dan perkalian 2. 134 dibagi 7 ada 1, 7, 6, 64, 19, 63, 63, 2. Nah, ini adalah rata-rata yang baru 19,2. Oke otakers, itu tadi penjelasan mengenai median dan modus. Buat kalian yang masih belum paham atau belum mengerti, bisa langsung tanya kok di kolom komentar, bisa langsung tanya di sana. Mungkin ada part atau bagian yang masih belum jelas, bisa ditanyakan, dan insya Allah nanti kakak akan jawab. Jangan lupa juga kalian tonton video-video pembelajaran lainnya. Dan oh ya, kalian bisa share, like, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya biar kalian update informasi terbaru, update video-video terbaru dari taatiotak.com. Demikian dari Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sabang sampai Merauke.